Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas A Biologi Universitas Andalas untuk mata kuliah untuk praktikum bioinformatika. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai alignment atau pensejajaran sequence DNA dan juga merekonstruksi pohon filogenetik. Untuk penyampaian pertama itu akan disampaikan oleh teman saya itu Mega, dilanjutkan oleh Hesti dan juga Ica nantinya. Jadi pada praktikum kali ini kita menggunakan 3 aplikasi. Pertama itu BioEdit, kemudian Crystal X dan juga aplikasi Mega. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya langsung saja disilakan kepada teman saya Mega. Kepada Mega dipersilakan Mega. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Nah, seperti yang dikatakan moderator tadi, untuk melakukan praktikum kali ini dan mengerjakan tugasnya itu kita memerlukan 3 aplikasi yaitu BioEdit, ClusterX dan juga MegaX. Nah, sebelum mencapai ke langkah-langkah selanjutnya menggunakan aplikasi itu, untuk pertama kita pergi ke website dari NCBI BLAST. Nah, pertama itu kita buka file dalam format Notepad. Kemudian kita kopas semua sekuen DNA-nya yang ada di Notepad tersebut, lalu masuk ke dalam website NCBI BLAST, pilih bagian Nucleated BLAST seperti pada tampilan screen berikut ini. Nah, setelah kita edit tadi kan, NN-nya sudah kita hapusin di bagian ujung kiri dan juga ujung kanan. Lalu kita scroll ke bawah untuk menentukan algoritma parameternya. Nah, di sini kita pilih 500 karena kita akan melihat hubungan kekerabatannya. Maka kita harus memilih 500 max target sequence. Kemudian kita klik BLAST. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, pada bagian daftar sequence producing significant alignment ini kan terlihat nih daftar-daftar spesies. Nah, kita lihat fokus pada daerah query cover-nya. Nah, lihat query cover-nya untuk melihat jenis spesies. Nah, kita pilih yang paling tinggi, karena semakin tinggi query cover, maka keserasian antara data sekuen DNA dari data kita dengan yang ada di NCBI itu maka sama. Nah, di sini kita pilih 98%, itu spesiesnya Paleophylex nigromaculatus. Nah, itu ya spesies yang kita pilih. Nah, untuk memilih spesies pembandingnya, biasanya kita lihat dari nilai query cover-nya juga. Nah, query cover ini merupakan persentase nukleotida yang mirip dengan nukleotida yang ada pada data NCBI BLAST-nya. Nah, untuk memilih spesies pembanding, biasanya kita nih bisa langsung secara berurut 1 sampai 10. Namun, cara ini tidak efektif jika query cover-nya itu beda tipis atau bahkan sama. Maka cara ini tidak bisa digunakan karena akan berpengaruh pada pohon kekerabatannya nantinya. Karena berapa jarak berpisah pada cabang-cabang pohonnya itu nanti akan berdekatan. Sehingga kita bisa memilih secara manual aja sampai 10 itu. Nah, kita pilih pertama tuh Limnomyctes pujianensis Mictodrintu.
Kita pilih, kita checklist. Kemudian ada Melanophrenichus spekon. Melanophrenichus spekon. Ya, yang... Nah, kemudian kita scroll ke bawah lagi. Kita pilih Limnonectes fujianensis mitokondrin. Tadi udah kan itu. Kemudian kita pilih Pleurodema diplolistes Pocher. Nah, selanjutnya kita pilih Adenomera Andre Pocher. Scroll ke bawah. Nah, kemudian kita pilih Petrocephalus microphthalmus isolate. Nah, itu udah mempunyai query covernya 98% ya. Kemudian Poropuntius normani Pocher itu ya. Kemudian kita pilih Rana temporaria mitokondrion. Ini komplit genom ya. Ya. Karena kita udah kan kita pilih 10 spesies. Karena udah 10 spesies kita pilih, nah spesies ini menjadi spesies pembanding kita nantinya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Mega untuk penjelasannya itu mulai untuk pengeditan sequence yang sudah kita edit sebelumnya di aplikasi sebelumnya yaitu DNA Star. Kemudian kita mencari referensi atau sequence pembandingnya dari NCBI. Nah, untuk tahapan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Hesti. Kepada Hesti, dipersilakan Hesti. Baik, terima kasih Dela. Setelah semua data tadi kita download, kemudian kita buka menggunakan aplikasi Notepad. Pada aplikasi ini, kita harus mengubah dari penamaan segmennya dan tidak boleh menggunakan spasi. Dan dalam hal ini kita menggantinya dengan underscore. Supaya nanti di aplikasi Crystal X, penamaannya dapat terbaca dan tidak hilang. Dan penamaan ini kita ubah pada semua data sequence yang kita pilih. Setelah semua data kita ganti penamaannya, kita lanjut ke aplikasi Crystal X. Dapat kita lihat pada aplikasi ini, sekuennya masih tidak sejajar, masih berserakan antara ke-10 data yang kita pilih tadi. Untuk mengubahnya, kita menggunakan mode itu multiple alignment mode. Kemudian kita klik pada alignment itu do complete alignment. Kita klik OK. Selanjutnya, data pada Crystal X tadi, kita lakukan pengeditan pada aplikasi BioEdit. Kita dapat memperbesar untuk melihat nama spesiesnya, dan dapat memberi warna pada masing-masing sekuen agar terlihat jelas perbedaannya. Kita scroll
Kemudian kita cari sampai datanya yang berdempetan. Dapat kita lihat perbedaan dari data ini, ada yang kosong dan juga ada yang terdapat datanya. Untuk data yang perbedaan jauh ini dapat kita hapus, yaitu dengan cara mengklik pada sekuennya. Kemudian kita pilih pada file dan pada edit dan pilih pada delete sequence. Di sini juga kita dapat hapus pada spesies yang adenomera. Kita harus menghapusnya pada delete sequence agar tidak semua sekuennya terhapus. Dan juga pada adenomera adrea. Setelah itu, setelah tidak terjadi jauh bedanya, kita dapat menghapus untuk sekuen yang terdapat perbedaan di sini. Atau juga kita dapat mencari data baru pada NCBI BLAST. Dengan mengklik pada bagian penomorannya, dengan mencet shift, kemudian digeser ke kiri sampai ke ujungnya untuk menghapus hasil sekuennya. Langsung saja kita delete. Berikut hasil data yang telah kita hapus dan kita sejajarkan pada masing-masing sekuennya. Kemudian untuk melihat panjang dari sekuennya, itu dapat kita lihat sampai ke sebelah kanan, yaitu berjumlah 927 sekuen. Selanjutnya untuk melihat bahasa nukleotidanya, yaitu kita dapat lihat pada bagian alignment, pada bagian sekuen, kemudian klik pada nucleic acid dan pilih pada nukleotida komposisi. Untuk melihat salah satu komposisi nukleotida, yaitu pada Peliphylax nigromaculatus, yaitu kita lihat pada sekuen, nucleic acid, dan nucleic composition. Dapat kita lihat pada panjangnya yaitu 927 base pair, dan untuk basa nukleotidanya itu pada A berjumlah 212, C 313, G 131, dan T 271. Untuk melihat semua, untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Hesti untuk tahapan selanjutnya ya. Berarti tadi setelah dari bioedit, itu kita langsung ke aplikasi ClustalX. Di aplikasi ClustalX itu tujuannya untuk mensejajarkan
sequence DNA yang kemudian lanjut ke aplikasi yaitu Mega. Nah, jadi di aplikasi Mega ini kita bisa melihat jenis-jenis dari bahasanya itu, baik itu conserved set-nya, kemudian variative set-nya, atau single stone-nya dan lain-lainnya. Dan juga nanti di sini kita bisa merekonstruksi pohon filogenik. Nah, untuk sebelumnya mungkin ada penyampaian dari teman saya untuk penggunaan dari aplikasi Mega ini. Pada Khairunisa, dipersilakan, Ca. Baiklah, terima kasih kepada Dela. Untuk selanjutnya itu jumlah daerah konserv, kemudian variabel, parsimoni, dan singlestone. Untuk langkahnya itu bisa diklik bagian TA. Nah, kemudian bisa diklik bagian highlight. Kemudian klik conserve site. Nah, berikut merupakan daerah conserve yang berjumlah 496 dari 927. Untuk yang daerah kuning merupakan daerah yang memiliki bahasa yang berbeda. Kemudian kita juga dapat melihat daerah variabelnya dengan mengklik variabel set yang huruf V. Nah, untuk daerah variabel ini berjumlah 431 dari 927 data. Kemudian untuk parsimoni dapat kita klik yang lambang PI. Nah, untuk parsimoni ini memiliki jumlah data 314. Kemudian untuk yang terakhir yaitu singlestone, dapat kita klik simbol S yang berada di sebelah PI. Nah, untuk singlestone ini memiliki jumlah data 117. Untuk selanjutnya itu tabel jarak genetik. Dapat kita lihat sebelumnya dapat kita minimize dulu. Nah, kemudian kita klik distance. Lalu klik compute pairwise distance. Nah, kemudian dapat kita klik OK. Nah, berikut merupakan tabel jarak genetik pada data ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Khairunisa untuk penjelasannya. Itu mengenai beberapa daerah dari bahasa atau tidaknya itu ada yang conserve, kemudian ada yang variable site-nya, juga ada single stone-nya dan lainnya. Jadi untuk tahapan terakhir itu adalah merekonstruksi pohon filogenetik. Nah, untuk merekonstruksi pohon filogenetik ini itu kita bisa menggunakan tools yang terlihat pada aplikasi Mega ini, itu di bagian phylogeny. Kita klik di bagian sana. Kemudian, nah jadi untuk merekonstruksi pohon phylogeny ini itu ada beberapa metode. Ada maksimum likelihood, kemudian likelihood, dan juga ada beberapa metode lainnya.
Nah, untuk metode yang pertama itu kita menggunakan metode maksimum likelihood. Nah, pastikan terlebih dahulu untuk bagian phylogeny test, itu test of phylogeny-nya kita nonkan. Karena ada dua pilihan, ada yang non dan juga bootstrap. Dan bootstrap ini biasanya untuk metode maksimum likelihood itu lebih lama. Jadi kita nonkan saja, kemudian bisa langsung kita oke-kan. Kita oke-kan saja, kemudian bisa kita klik gambar di bawah TA. Nah, ini untuk gambar dari pohon filogenetiknya. Nah, untuk ini kan kita lihat gitu, untuk nama-nama spesiesnya itu tidak italik gitu, berarti tidak menggunakan huruf miring sesuai dengan penamaan menurut binomial nomenklatur. Jadi kita untuk mengubahnya, itu kita bisa pilih di bagian view. Kita klik di bagian view. Kemudian bisa kita, nanti ada banyak pilihan, kemudian kita bisa pilih taksanya. Di bagian font bisa ya, di bagian font, kemudian taksonemnya. Nah, di sana nanti kita ubah. Tunggu sebentar, nanti kita ubah itu kita ubah ke bagian italiknya, italic style-nya. Jadi tulisan ataupun nama-nama dari spesiesnya itu akan ditulis miring gitu dalam format italic. Kemudian kita oke-kan. Nah, bisa terlihat untuk nama-nama dari sequence-nya itu sudah dalam format italic. Jadi dalam merekonstruksi pohon filogenetik ini itu kita bisa menggunakan banyak metode gitu. Dan juga untuk metode yang kedua itu ada metode bisa dicobakan dulu Hesti. Untuk metode yang kedua kita menggunakan bootstrap. Untuk yang metode pertama ini kita tidak menggunakan bootstrap itu karena nanti akan memakan waktu yang cukup lama. Bisa dibantu Hesti untuk mencoba metode yang kedua. Ini di minimize saja. Bukan di maksimum likelihood, metode yang satu laginya. Nah, ya, neighbor joining tree. Nah, di sana baru bisa kita cobakan untuk bootstrap-nya di bagian test of phylogeny. Kita bootstrap. Oke, kita klik oke. Nah, kita tunggu sebentar. Itu bisa kita ambil di tampilan seperti di bawah close data. Kita klik di sana untuk membuka tampilan. Nah, itu ada angka dari atau nilai-nilai dari bootstrap-nya.
Jadi angka-angka ini menunjukkan bahwa pada pengulangan ke-86 misalnya untuk Velofilax nigromaculatus dan Rana temporaria, itu pada pengulangan ke-86 itu sudah stabil untuk membedakan dua spesies ini. Jadi semakin besar angka atau nilai bootstrap-nya, maka itu semakin stabil pengelompokan dari sequence-sequence-nya ini. Nah, jadi itu untuk pohon filogenetik yang sudah kita rekonstruksi mulai dari awalnya itu pada praktikum minggu lalu, kita mulai untuk pengolahan atau pengeditan data menggunakan bioedit dan bioedit dan DNA star. Kemudian kita lanjutkan dengan aplikasi Crystal X dan Mega dan kita sehingga jadi pada praktikum kali ini itu mengenai rekonstruksi pohon filogenetik. Jadi untuk pohonnya ini itu kita bisa simpan dalam banyak bentuk, itu di logo save itu ya di bawah file, itu bisa kita klik di sana untuk menyimpannya. Nah, jadi nanti ini bisa kita edit juga di Word, di aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Nah, jadi untuk praktikum kali ini sampai di sana karena untuk pohon filogenetiknya sudah jadi untuk beberapa sequence yang sudah kita edit dan sudah kita carikan pembandingnya dari NCBI BLAST tadi. Baiklah, kami dari kelompok 6A, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian tahap-tahapan dalam materi ini. Kami mohon maaf dan mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi yang menyaksikannya. Dan juga terutama untuk kami untuk mengulang-ulang pelajaran juga. Terima kasih sebelumnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.